Hai sahabat, saya yakin setiap orang tua punya keinginan yang sama, yaitu melihat anak-anaknya hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sengaja lewat video-video saya ini, saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab, agar supaya memberikan petunjuk kepada setiap orang tua untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan anak-anaknya hingga kelak anak-anaknya boleh menikmati hidup yang sukses, hidup yang berbahagia, dan hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mohon dengan kerendahan hati, jika selama ini video yang Anda tonton itu memberkati kehidupan keluarga Anda, terima kasih, Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga tidak akan pernah ketinggalan ketika saya menayangkan video-video saya yang baru. Juga share kepada keluarga-keluarga yang lain, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Ayo, ikuti terus video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita memasuki video yang kedua dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Berbuah bagi Tuhan. Hari ini video yang kedua kita akan mencermati judul kecilnya, Tua masih berbuah. Saudara, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya, catat ayat-ayatnya, catat poin-poinnya. Saudara nanti bisa pelajari lagi setelah kita bertatap muka lewat video yang Bapak Ibu sekalian tonton dan belajar bersama saya. Harapan saya dengan kerendahan hati, jika video yang Bapak Ibu tonton bermanfaat, bagikan kepada sahabat, saudara yang lain agar mereka mendapat berkat yang sama. Saudara, mari kita baca lebih dulu Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat ke-16 yang demikian bunyi firman-Nya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, ada begitu banyak orang yang kemudian karena dia sadar, aku ini sudah tua. Saudara, kira-kira umur berapa orang baru merasa tua? Mulai kepala 6 orang sudah merasa mulai tua. Terlebih jika sudah masuk kepala 7. Obrolannya dan perbincangannya seringkali kita dengar, di mana mereka berkata, saya ini kan orang yang sudah tua, sudah bau tanah. Apa yang saya bisa perbuat? Sudah tidak ada lagi. Seakan-akan ini mengisyaratkan bahwa apa yang dia katakan menjadikan sesuatu pernyataan bahwa orang-orang seperti kita ini tadi yang sudah memasuki usia lanjut kepala 7 itu sudah tidak bisa berkarya lagi. Dengan arti kata lain, hidupnya itu sudah tidak ada gunanya untuk orang lain. Kenapa? Karena sudah tua. Saudara, ternyata Tuhan tidak menghendaki engkau demikian. Tuhan menginginkan apa yang berbeda dengan ungkapanmu. Kenapa?
Karena jika engkau adalah orang yang ditanam di bait Tuhan, ayat 14, engkau akan bertunas. Bertunas berarti masih tumbuh di pelataran Allah kita. Engkau masih bermanfaat di dalam bait Allah, di dalam kumpulan orang-orang percaya ini, walaupun engkau sudah tua. Oleh karena itu, jangan pernah katakan demikian. Hapus kata-katamu, tarik ucapanmu, karena Tuhan tidak menghendaki engkau tidak berbuah. Kenyataannya dia tetap inginkan, walaupun engkau tua, engkau masih berbuah. Saudara, di sini dikatakan, pada masa tua pun mereka yang ditanam di bait Allah, artinya saudara dan saya yang cinta kepada Tuhan, yang selalu tinggal di dalam Tuhan, yang selalu bersekutu dengan Tuhannya, yang selalu punya kerinduan, ingin dekat dengan Tuhannya, adalah orang-orang yang walaupun usianya tua, dia tetap masih berbuah, memiliki hidup yang berarti untuk sesama yang lainnya, juga memiliki hidup yang berarti untuk Tuhannya, karena pada masa tua pun dia masih berbuah bagi Tuhan. Saudara, di sini saya merenungkan, ada kata masih berbuah. Berarti kata masih ini itu berbeda dengan kata tetap berbuah. Berbeda. Kenapa? Karena jika hal itu dikatakan tetap berbuah, seakan-akan itu karena kehendak Tuhan. Saudara, ini bukan kehendak Tuhan, tetapi bagaimana saudara memasuki hari tua dengan respon positif, sehingga engkau masih tetap ingin berkarya, dan di dalam hatimu muncul satu tekad, cita-cita. Walaupun saya tua, saya tidak mau jadi beban untuk orang lain. Saya tidak mau menjadi beban buat anak-anak saya. Saya tidak mau menjadi beban untuk cucu-cucu saya. Di tengah-tengah hidup, sewaktu saya tua, ada di tengah anak cucu cicit keturunan saya tetap ingin menghasilkan buah bagi Tuhan. Ingin tetap berkarya agar supaya lewat apa yang saya lakukan itu bermanfaat untuk anak-anak saya, untuk menantu saya, cucu cicit keturunan saya. Di tengah-tengah fisik yang sudah mulai menurun, saya masih bisa melakukan, meringankan apa yang saya bisa kerjakan. Mungkin yang tidak berat-berat, yang sepele-sepele, tetapi tetap butuh penanganan. Dan itu saya bisa lakukan untuk meringankan pekerjaan anak-anak saya, menantu, cucu-cucu saya, cicit saya, dan lain sebagainya. Saudara, sehingga kata tetap dan masih itu saya artikan berbeda. Karena jika itu dikatakan tetap, berarti memang Tuhan sudah menetapkan. Tetapi ketika Tuhan di dalam firman-Nya berkata masih berbuah, itu adalah ajakan Tuhan agar supaya saudara dan saya ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, Anda tertantang. Respon apa yang engkau akan berikan untuk Tuhanmu? Ternyata orang yang sudah tua pun ada yang masih bisa berbuah, tetapi ada orang tua yang tidak mau berbuah karena memberikan respon yang berbeda. Satunya yang masih ingin berbuah, dia memberikan respon yang positif karena dia sadar, aku tidak mau jadi beban untuk orang lain. Walaupun itu anakku sendiri, menantuku sendiri, cucu-cucu dan lain sebagai cicitku sendiri, aku tidak mau. Tetapi aku tetap mau memberikan buah
bagi Tuhanku. Aku tetap mau berkarya, walaupun yang ringan-ringan, yang sederhana, yang sepele, karena kekuatanku tidak sama dengan masa aku masih muda. Tetapi ada perkara-perkara sederhana yang tetap harus dijalankan, di mana anak-anakku, menantuku sudah tidak bisa nangani. Itu bagianku. Saudara, oleh karena itu, orang tua yang seperti ini adalah orang yang tetap bisa berbuah. Sekarang, saya kembalikan dalam bentuk pertanyaan, saudara adalah orang tua yang seperti apa? Engkau yang memasuki usia kepala 6 atau bahkan yang kepala 7. Karena di dalam Alkitab di sini dikatakan orang benar. Ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara, jika engkau adalah orang yang benar, akan tetap tumbuh dengan subur dan kelihatan di masa tuamu. Engkau tetap memberikan cahaya, telah tetap memberikan sebuah karisma, sebuah kewibawaan, bahwa rambut putihmu sebagai mahkota di dalam hidupmu, di mana engkau mendapatkan putih rambut ini melalui perjalanan hidup yang benar, dan kesukaanmu adalah sebuah penderitaan. Kenapa? Karena menjalankan kebenaran ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan. Di tengah-tengah menjalankan kebenaran, penderitaan-penderitaan itulah yang seringkali kita dapatkan. Tetapi setelah kita mampu melewati semua kesulitan, rambut putih ini sebagai sebuah tanda dan mahkota yang kita dapat oleh karena kebenaran yang kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, siapa toh orang benar itu? Seringkali enak saja orang Kristen ngeklaim orang benar itu adalah orang Kristen. Saudara, orang Kristen yang seperti apa sehingga dia layak disebut sebagai orang benar? Alkitab menjelaskan dengan rinci. Jangan cuma hanya oleh karena seseorang dibaptis, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, dia langsung masuk dalam kelompok ini orang benar. Tidak demikian, saudara. Orang benar bukan karena dia beragama Kristen, tetapi orang benar adalah hal yang seperti ini. Saudara, kita baca dari Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 20 sampai dengan 25. Ini adalah cerita bangsa Israel yang oleh Tuhan dibawa keluar dari Mesir lewat pimpinan Musa, seorang nabi yang sangat besar itu. Demikian bunyi firman-Nya. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepadamu, siapa anak-anak yang dimaksud adalah orang-orang Israel yang lahir di padang gurun, atau mungkin lahir di Kanaan, di mana mereka tidak melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Tuhan membuat mukjizat yang luar biasa di Mesir. Mereka tidak tahu, karena itu diwajibkan engkau yang mengerti, yang mengetahui bagaimana Tuhan bebaskan orang Israel dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Kamu mesti cerita, kamu mesti bersaksi. Apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu, maksudnya firman-firman Tuhan dan segala hukum-hukum Tuhan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir. Mulai bersaksilah orang tua ini yang katanya, aku sudah tidak ada gunanya lagi, aku sudah tidak bisa berkarya lagi, aku tuh sudah tidak bisa menyediakan apa-apa lagi.
Tetapi ternyata lewat bersaksi, di masa tuamu pun engkau masih berarti untuk yang lain. Engkau masih bisa menghasilkan buah bagi Tuhanmu. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Sehingga ada hari ini engkau tinggal di negeri yang Tuhan janjikan, yaitu Kanaan. Ini harus diceritakan oleh mereka-mereka yang tua, yang dulu menyaksikan dengan mata dan kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan dengan mukjizatnya yang dahsyat, yang mencelakakan Mesir, tetapi membawa umat Israel pergi dari Mesir dengan selamat menuju Kanaan. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Perhatikan ayat 25, dan kita akan menjadi benar. Nah, ini adalah siapa orang benar itu? Dan kita akan menjadi benar apabila. Saudara, silakan ayat ke-25 itu digaris bawahi atau dioret-oret, dikasih stabilo. Apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Itulah definisi siapakah orang benar, adalah orang yang dengan takut dan gentar selalu ingin melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, karena meresponi segala kasih sayang Tuhan yang sudah dicurahkan kepada kita, di mana Dia sudah berkorban di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan sudah memberkati nenek moyang kita sehingga ada hari yang bahagia seperti ini. Itulah yang dimaksud di dalam firman Tuhan sebagai orang yang benar. Saudara, kembali kita sekarang kepada bacaan kita, Mazmur 92 tadi. Nah saudara, berarti ungkapan daripada orang-orang yang sudah merasa tua, kepala 6, apalagi kepala 7, apalagi kepala 8, bahkan yang lebih, itu adalah salah karena tidak sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, pada masa tuamu pun kamu masih berbuah, karena engkau aku tanam di bait Allah. Engkau menjadi orang benarku, sehingga engkau tetap bertunas, engkau tetap bertumbuh, engkau tetap hidup, engkau tetap punya semangat untuk memberikan buah bagi Tuhan, hingga hidupmu walaupun engkau tua, engkau masih punya tugas yang berarti untuk Tuhan bagi sesama yang lain, di mana sebagai orang yang tua engkau adalah orang yang sudah mengalami begitu banyak pengalaman hidupmu
suka dukamu, engkau ditolong oleh Tuhan, engkau dilepaskan oleh Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan, sehingga ketika engkau terjepit dengan masalah di mana engkau minta tolong kepada sesamamu dan engkau yakini tidak seorang pun bersedia mengulurkan tangan menolong engkau, dan ketika engkau berdoa dan hanya berharap kepada Dia, peristiwa yang engkau pikirkan itu mustahil engkau mampu melewatinya, ternyata engkau berhasil dengan selamat melewati perkara-perkara yang sukar, sehingga hatimu mengakui, keluar dari mulut lidah bibirmu, engkau mengakui ini karena pertolongan Tuhan. Saudara, itulah yang sekarang diminta oleh Tuhan. Engkau yang tua, wariskan imanmu. Bersama istrimu, wariskan. Sebagai dua orang tua, suami istri yang sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek ini, untuk memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyertai keluargamu, tentang bagaimana Tuhan telah berbuat baik atas hidupmu. Oleh karena apa? Karena Tuhan yang baik itulah yang telah menjadikan anak cucu cicit keturunanmu hari ini menikmati sebuah kebahagiaan. Sehingga orang-orang yang muda ini akan menjadi tahu bahwa mereka juga harus hidup takut dan gentar kepada Yesus yang adalah Tuhan kita. Sehingga dia pun kelak nanti pada masa tuanya, cucu-cucu kita ini tadi, dia pun akan kembali, dia yang bersaksi. Anak-anak kita, menantu kita akan bersaksi kepada anak cucu cicit keturunannya lagi bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat baik. Saudara, ayat 16 perhatikan. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Apanya yang benar? Yang dimaksud lewat firman Tuhan ini, bahwa ternyata Tuhan adalah Allah yang janjinya tidak pernah diingkari, yang janjinya iya dan amin. Buktinya apa? Ini loh papi, ini loh mami, ini loh papa, ini loh mama, sudah mengalami begitu banyak hidup bergaul bersama Tuhan. Suka duka sudah kami lewati, dan lewat ketekunan kami menjalankan firman Tuhan. Kita berdoa minta tolong dengan Tuhan. Tuhan yang setia telah menolong, menyelamatkan keluarga kita hingga pada hari ini. Saudara, bahwa Ia gunung batuku. Tuhan adalah tempat keluarga kita berlindung. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah tekanan hidup, Tuhan satu-satunya tempat kita berlindung dengan aman dan selamat. Dan tidak ada kecurangan padanya. Kenapa? Karena Tuhan setia memelihara janjinya. Jika engkau setia kepada Tuhan, maka segala yang kufirmankan, yang kujanjikan, ya dan amin akan terjadi atas hidupmu bersama keluarga. Itulah yang harus disaksikan, sehingga pada masa tua pun engkau masih berbuah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.